Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan tuntaskan insyaallah kajian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia di dalam rahim, bagian ketiga, bagian yang terakhir, dan depan hadis yang baru. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu alaqatan misla dalik summa yakunu mudghah misla dalik summa yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat wa yuqalu lahu amalah wa rizqah wa ajalah wa syaqiyun aw sa'id summa yunfahu fihi ruh fa innar rajul minkum la ya'mal hatta ma takun bainahu wa bainal jannah illa dhira fa yasbiqu alaihi kitabu fa ya'mal bi amali ahli nar wa ya'malu hatta ma takunu bainahu wa bainan nar illa dhira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'lamu bi amali ahli jannah. Dan posisi kita sedang membahas tahlil tafsir yang pada saat itu tersimpan hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kunna fi janajatin fi baqi al-qad fa'atana Rasulullah sallallahu faqa'ada wa qa'adna haulah wa ma'ahu sarah fanakkasa faja'ala yanqutu bimih sarah summa qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusah illa wa qad kataballahu kana amin wan nar wa illa wa qad kutibat taqiyah aw sa'idah qala faqala rajulun ya Rasulullah afala namkus ala kitabina wa nada'ul amal faqala kana min ahli sa'adah fayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli saqawah fayasiru ila amali ahli saqawah faqala i'malu fakullun muyassar amma ahli sa'adah fayassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahli syaqawah fayassaruna li amali ahli syaqawah summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu bil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu bil usra. Jadi pada suatu hari Kak Ali bin Abi Thalib, kami mengantarkan jenazah ke kuburan Al-Baqi Al-Gharqad. Rasul mendatangi kami lalu duduk. Kami pun duduk berkeliling, mengelilingi, mengitari beliau. Kemudian beliau memegang ranting sambil merunduk dan menggaris-gariskan pasir dengan ranting itu. Jadi ke Rasul itu kalau bersabda dengan beri isyarat, berikan gambaran. Kita juga ikuti memberikan gambaran isyarat. Bedanya tulisnya kalau Rasul ditulis di natane pakai rokrak, membawa sahabat untuk melihat. Kalau kita masih ditulis tinggal ditampilkan di sini dan teknologi. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali telah dicatat Allah tempatnya, apakah di surga atau di neraka, sudah dicatat.
Telah dicatat pula apakah menderita atau bahagia. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita diam saja? Tong usaha, tong bergerak, tunggu aja catatan itu yang telah disuratkan. Kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita diam menunggu suratan tersebut? Tidak perlu beramal. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang berbahagia adalah orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Orang sengsara adalah yang melakukan perbuatan nista. Beliau bersabda lagi, beramalah semua. Dan amal itu sudah diberi kemudahan. Adapun orang bahagia akan dimudahkan mengamalkan amalan yang mendatangkan bahagia. Dan orang yang picilakaun, laka, akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan nista. Kemudian Rasul bersabda, fa amma man atau wattaqo wa saddaqa bil husna asa yunassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasayunassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kami akan menyiapkan baginya jalan kesukaran. Ini surat 92. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juz 4 halaman 239. Hadis ini memberi isyarat. Jadi bahwa setiap individu itu mesti berusaha, bukan nunggu takdir, tapi mesti berusaha untuk beramal, baik yang mendatangkan bahagia di surga atau amal buruk ke neraka. Catatan di dalam rahim itu urusan Allah. Apakah kita itu dicatat oleh Allah ahli surgaun atau ahli nerakaun, itu sudah ada catatan. Tapi untuk kehidupan di akhirat berkaitan dengan amal manusia. Kalau amal manusia itu baik, walaupun sudah dicatat ketika di dalam rahim pinerakaun, kan bisa diubah oleh Allah ke surga. Kalaupun sudah dicatat dibaikan di ahli surgaun, tapi kalau amalnya buruk kan bisa diubah oleh Allah ke nerakaun. Karena takdir itu bisa saja diubah kalau oleh Allah. Karena Allah yang membuat takdir. Dia bukan nunggu takdir. Kalau selama hidup di dunia juga kan gitu. Dulu pernah kita bahas ayat Al-Mu'minul Qawi. Mukmin yang kuat. Itu di situ dikatakan idza asobatu syai'un, apabila telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan usaha. Jadi usaha nama sudah bagus, sudah menjaga baik kesehatan jasmani, jaga kesehatan jasmani yang berkaitan dengan makanan, kata surat Abasa, fal yanzuril insan la ta'am. Diperhatikan makanan, kata surat Abasa. Kalau ingin sehat jasmani, ingin sehat rohani, dan ingin sehat ekonomi, sudah berusaha sekuat tenaga sebaik mungkin, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Nah, baru itu qadarullah. Tapi ari can terjadi mah jangan mengatakan kumaha takdir.
Pokoknya saya harus berusaha sebaik mungkin. Kalau sudah sebaik mungkin ternyata tidak sesuai dengan apa yang diusahakan, ya qadarullah. Kalau sudah kalau sebelum berusaha mah jangan mengatakan takdir. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang kita bahas pada waktu yang lalu. Makanya untuk tahun 2024 mah bahas hadisnya ada tambahan T, yaitu tanasub dengan Quran dan tanasub dengan hadis lain. Jadi kalau sekarang masih 7 tak, nah nanti tahun 2004 mah saya akan jadikan 9 tak programnya ya. Di tausik, tahrij, tashih, tarikh, tanasub Quran, tanasub hadis, kemudian tashih, tahlil, syarah, ta'wil, dan tatbik, ada 9 tak. Karena memang ternyata penting kalau kita membahas hadis itu dikaitkan dengan Quran. Sama hanya dengan membahas Quran dikaitkan dengan hadis. Tidak terpisahkan dua sumber hukum. Nah, seperti ini juga dikaitkan dengan hadis yang lalu. Jadi jika berusaha memperbanyak amal kebaikan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, Allah akan memberikan jalan yang mudah untuk berbuat baik. Jadi kalau kita senang berbuat jahat, mudah untuk berbuat jahat. Untuk berbuat maksiat kan gampang. Untuk berbuat baik juga gampang. Pakai biaya atau kan tidak gampang. Berbuat maksiat juga sama. Buat baik juga sama. Jadi jika merasa mudah untuk beribadah, maka yakin itu akan menjadi ahli surga. Jadi kalau kita selalu untuk beribadah teh mudah ringan gampang. Nah, kita yakin kita ini ahli surga. Tapi kalau untuk beribadah teh susah tapi untuk bermaksiat gampang. Nah, itu teh ahli neraka. Bisa kita lihat begitu. Jadi bagaimana supaya kita jadi ahli surga? Ya cari aja jalan yang baik dan akan dimudahkan, dibantu. Jadi manusia teh lamun hayang berbuat baik ya dibantu ku Allah berbuat baik, kalau ingin berbuat jahat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kejahatan. Jadi jika merasa mudah untuk beribadah, yakin akan menjadi ahli surga. Makanya jangan berubah pikiran. Jadi kalau untuk mudah berahli surga itu usahakan aja terus menerus. Ahli surga adalah yang berbuat kebaikan hingga akhir hayat, itu ahli surga. Sedangkan Allah telah menjamin bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga. Jadi yakin saja kita senang kan kita untuk beribadah, untuk berbuat baik. Nah itu yakin kita itu sudah dicatat sebagai ahli surga. Dia tidak akan menyalahi janji Allah. Dan dalam surat Al-An'am sampai 2 kali kan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan pada dirinya untuk mencurahkan rahmat pada manusia. Karena Allah telah menjamin bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga dan tidak akan menyalahi janjinya, tidak akan zalim, sampai ditandaskan oleh firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 40, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat kesalahan, maka tidak dibalas kecuali mislahah, setimpal dengan perbuatan jahat itu. Waman amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik laki-laki, au unsa atau perempuan, wa huwa mukmin, asalkan dia beriman,
wa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka bakal masuk surga. Yurzakun fiha, dan diberi rezeki bigori hisab. Kalau sudah di surga tanpa hitung, tanpa perhitungan, tanpa usaha, tanpa apa-apa, pasti. Bahkan yang jalannya juga surganya kan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan, tajri min tahtihal anhar. Tajri nu berjalan nanti anharna, sungaina. Kan hari di dunia mah sungaina cicing, airnya berjalan, anhar nu jalan. Sungaina nu datang, tajri min tahtihal anhar. Jadi kenikmatan nanti datang serangan. Kenikmatan yang datang. Jadi bukan kita yang datang, neangan nikmat, tapi nikmatnya yang datang, tajri. Entah tiala anhar kan fa'ilnya tajri itu kan anhar. Di sungainya yang jalan gitu ya. Jadi ingin mendapat nikmat sungainya lu datang gitu. Kan kita yang cari sungai ingin mendapat. Jadi itu kan menggambarkan kenikmatan yang lain juga begitu. Jadi kalau ada sesuatu si nikmatnya nu datang ke orang. Di dunia makan kita yang cari. Kalau ingin nikmat makan di restoran, kita kan cari restorannya pakai mobil, mengalami kemacetan. Kalau parkir sembarangan diusir, kan? Sampai di kempesan gitu kan. Kalau kita ingin mendapat kenikmatan di dunia, maka kita yang cari. Kalau di surga mah ingin apa? Ya yang datangnya nikmatnya itu. Jadi, dan itu yurzakun fi habigori hisab. Tanpa perhitungan, tanpa audit. Tanpa diaudit gitu, mau makan apa tanpa diaudit. Kan hari di dunia mah makan ke diaudit kan, diaudit oleh perut. Apakah perut kita masih menolak ataukah tidak? Karena kata Rasulullah kan perut terbagi 3. Makanan padat 1/3, kecairan 1/3, untuk napas oksigen 1/3. Lebih saeutik makan padatna kemerkaan. Lebih saeutik cairan anak kabuhulan dibalik keselak kan. Jadi harus seimbang gitu kalau di dunia makanan. Kalau di akhirat itu tidak ada itu hal yang begitu digarisap. Kemudian juga di sini dalam surat Fussilat, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, wali nafsi. Ini manfaatnya untuk diri sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang buat jelek ya tahu jawab diri sendiri juga. Karena apa? Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Tuhanmu itu tidak pernah berbuat dolim, aniaya, tidak akan curang perhitungannya juga. Tidak akan ada yang korupsi gitu. Kalau di dunia mah bisa saja korupsi. Walaupun pengawasnya begitu lama, begitu banyak, kan pengawasnya juga banyak jadi korban kan. Pemilu yang lalu kan begitu katanya. Jadi pengawasnya yang jadi korban. Adil-adilnya juga. Makanya sekarang jadi persoalan ya. Kita lihat sekarang takwil hadis. Kalau takwil mah tentu saja dari keseluruhan. Dari pertemuan pertama. Yang pertama Ibnu Mas'ud meyakinkan umat bahwa Rasul itu sebagai sodik as-sodik yang benar, wal masduk yang dibenarkan. Jadi Rasul itu pasti benar dan dibenarkan oleh kita. Pasti benar karena Rasul itu kalau berbuat salah oleh Allah dikoreksi. Walaupun kesalahannya itu tidak berat, tapi dikoreksi dengan peristiwa Ibnu Ummi Maktum. Beliau datang kepada Rasul sedang perhatian kepada yang lain, rada kurang perhatian, dan langsung tegur abasa wa tawalla.
Apapun yang beliau lakukan, kalau ada keliru, langsung tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Mas'ud, as-shadiq al-masduq. Oleh karena itu, keyakinan atas kebenaran yang dibawanya mesti diimani. Apapun yang disampaikan oleh Rasul merupakan kebenaran dari Allah, kita harus imani kebenaran itu. Baik itu di dalam kehidupan beribadah, bermuamalat, maupun keduniaan. Jadi dan di dunia itu Allah memberikan rahmatnya kepada semua umat. Apa yang disampaikan Rasul bukan berdasar penelitian. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasul di sini itu bukan berdasar penelitian, itu berdasar wahyu. Jadi kalau Rasul menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan di dalam janin yang sudah kita bahas panjang lebar, itu bukan hasil penelitian, itu berdasar wahyu. Karena beliau bukan peneliti, beliau itu seorang ummi, bukan orang peneliti. Itu hanya berdasar wahyu. Apapun. Sampai saya membaca hadis juga kan, bahwa di dalam diri manusia ada 360 sendi. 360 sendi kata Rasul. Itu dari mana Rasul itu kalau bukan dari wahyu? Karena beliau kan baru sendi itu baru diketahui 360 paling banyak ya, ada juga yang kurang. Kita di abad ke-20, abad ayeuna diketahui dalam diri sendi. Karena Rasul 14 abad yang lalu sabda, dan itu bukan hasil wahyu, karena as-shadiq wal masduq. Nah, apa yang disampaikan Rasul itu bukan berdasar penelitian, tapi berdasar wahyu yang benarnya sudah mutlak. Beda dengan berdasar penelitian, itu bisa direkayasa. Termasuk riset sekarang, wah, pemilu sekarang itu banyak riset di mana-mana. Ya, bisa penelitian mah bisa disponsori. Karena yang lebih banyak, ya kalaupun metodenya benar kan objeknya bisa ditentukan. Kemudian takwil yang kedua, pertumbuhan manusia dalam rahim itu melalui proses. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah kun fayakun. Kalau dia berucap kun itu fayakun, tapi fayakunnya macam-macam. Ini kan kun fi'il amr, fayakun fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan waktunya bisa saat itu, bisa akan datang, bisa tentu, tidak tentu waktunya. Jadi kun fayakun kun langsung jadi gitu. Bisa begitu Allah hari kahoyongna gitu. Tapi juga kun itu bisa berproses gitu. Berproses. Bisa juga lama. Karena ini menggunakan fi'il mudhari, fayakunu. Yakunu itu bisa saat itu bisa berangsur, bisa datangnya. Tapi pasti jadi kalau Allah menandaskan kun. Dan kita biasanya kan pakai dalil. Allah fayakun. Sering dijadikan dalil. Namun yang Allah mau mah pasti jadi. Kun fayakun. Ini kan kun fayakunnya ada proses. Nah, kaitan dengan usaha manusia ya harus doa juga kan harus ada proses. Ini memberikan contoh bagi setiap umat bahwa apapun sikap dan tindakan itu harus menempuh berbagai tahapan. Allah saja yang mempunyai kekuasaan untuk mengucapkan jadi langsung jadi bisa, tapi Allah sendiri berproses menjadikan manusia. Kita harus berproses urutannya. Kemudian yang ketiga, perkembangan janin dalam rahim
itu memiliki kecerdasan khusus atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa menempatkan dirinya sendiri. Baik memilih tempat, kan disebutkan di dalam hadis itu yang kita bahas tuh. Setelah bertemu antara sel sperma dengan sel ovarium, sel telur, kemudian bersatu, dan mana yang bersatunya dari jutaan sel sperma itu yang jadi hanya satu. Kalau inginnya jadi satu, yang kalau kembar ya kembar lagi dan sebagainya. Kemudian juga ada kaitan dengan perempuan dan laki-laki yang dimunculkan bulan yang lalu, itu juga ada prosesnya, hukumnya. Tapi itu diberikan kecerdasan oleh Allah si sel-sel tersebut. Jadi kalau yang tidak percaya kepada adanya Allah itu hanya memberikan proses, tapi si cerdasnya itu memilih baik itu bagaimana. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Jadi mencari tempat, kemudian jadi nempel di mana. Kalau salah jadi penyakit apa gitu kan. Mana menempel dan dengan sel mana harus bersatu. Nah, ini merupakan kekuasaan Allah yang tidak bisa dibantah. Kekuasaannya hebat. Kemudian ketiga, sel berkembang biak dengan membelah diri. Berarti hidup. Dan siapa yang menghidupkan otomatis itu? Siapa yang, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Inilah hikmahnya membaca diri sendiri dan memberikan pelajaran akidah keimanan. Baca ayat diri sendiri, ayat insaniyah itu dorong pada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seorang ilmuwan itu semakin mendalam, keilmuannya akan semakin yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berani untuk berbuat sesuai dengan apa dia yakini. Hanya di dalam surat Fatir, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama itu berani menyampaikan pendapat sesuai dengan keyakinan. Kemudian tawi yang kelima, setelah tahapan 3 kali 40 hari, maka diciptakan ruh oleh malaikat. Yang berarti menggunakan tim menciptakan manusia teh. Menciptakan satu manusia teh Allah itu memberikan tim. Tidak dengan diri sendiri menggunakan malaikat, menggunakan makhluk-makhluk yang lain. Dalam diri manusia itu proses. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melibatkan makhluknya. Antara lain yang berkaitan dengan alam rahim itu malaikat. 6. Ruh merupakan makhluk langsung dari Allah. Karena min ruhihi. Yang tidak bisa dijangkau oleh manusia hakikatnya. Kecuali hanya sedikit. Walaupun sekarang sudah perkembangan ilmu dan teknologi sudah hebat, ada saja yang tidak diketahui urusan roh oleh manusia. Ya, kalau fisik mah bisa ditoong. Walaupun Rasul tidak punya USG, tapi dia bisa menerangkan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Tapi seperti tadi saya katakan, karena bukan hasil penelitian Rasul, tapi berdasar wahyu. Nah, kita kan Pak kedokteran mah, atau ahli anatomi kan tahu seperti apa itu karena pakai alat ya. Dan kalau alatnya rusak juga tidak bisa digunakan. Dan urusan ruh bisa diketahui oleh manusia, hanya masih sedikit saja tentang ruh. Tidak bisa hakikat nama. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain.
Berbagai ahli genetik pun berkesulitan untuk mengetahui ruh secara hakiki. Karena dalam diri manusia bukan hanya bersifat lahiriah, ada yang gaib, bukan hanya yang bersifat lahiriah hadir, tapi juga ada unsur gaib di dalam penciptaan manusia itu, di dalam perkembangan manusia itu. Ada gaibnya. Dan begitu juga kehidupannya sampai sekarang. Ada gaibnya. Lahiriah kita hadir di sini. Berapa ilmu yang kita dapatkan, berapa persen yang disampaikan, itu sampai kepada hati masing-masing gaib. Tak bisa diketahui. Makanya seorang guru, seorang ustadz, seorang balik, seorang profesor, seorang apapun, kalau memberikan nasihat, berhasil, jangan terlalu reus kusorangan. Karena datang ke saya, jadi hasil nasihat saya, bisa bangga. Karena apa? Ada unsur gaib dampaknya. Daya taufik. Kalau ternyata tidak berhasil, kuat tenaga, tapi tidak berhasil, jangan putus asa. Karena ada unsur yang gaib. Yang tidak bisa dijangkau oleh penelitian. Kemudian yang ketujuh, 4 kalimat dalam rahim yang dituliskan, yaitu amal, rezeki, ajal, bahagia atau sengsara. Yang timbul pertanyaan tulisan semacam ini menimbulkan perbedaan di dalam memahaminya. Sebagaimana telah kita kutip, pemahaman mereka itu beraneka ragam. Dan pemahaman itu akan terus menerus berkembang. Dan hadis ini akan dibaca secara abadi, hadis ini. Dan dipahaminya akan beraneka ragam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hanya justru di dalam dialog pertukar pikiran, dan begitulah kita saling memberikan informasi. Apakah sebagai ketentuan takdir yang telah diciptakan itu, ataukah hukum yang dipastikan sesuai dengan amal, catatan di dalam rahim itu. Namun takdir juga bisa diubah asal oleh Allah. Takdir itu ketetapan Allah, tapi bisa diubah asal oleh Allah. Jadi kalau kan Allah berkuasa. Jadi kalau sudah diancokkan akan memberikan nikmat, diubah ke siksaan, bisa asal oleh Allah sendiri. Begitu pula yang ditetapkan sengsara jadi bahagia, bisa asal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penciptaan, takdir itu oleh Sang Pencipta. 8 orang masuk neraka berkaitan dengan amal terakhir dilakukan. Cuma tandanya. Jadi jika ada orang berbuat baik selama hidupnya, tapi di akhir hayatnya seperti dikemukakan, jarak sehasta, jadi hasta itu sekitar 70 sentian ya. Tapi di akhir hayatnya seperti dikemukakan jarak sehasta, kemudian berbuat buruk, maka dia akan masuk neraka. Jadi itu kaitan dengan amal terakhir. Namun apakah di neraka itu kekal akibat perbuatan buruk tersebut, ataukah ada batasannya? Karena berbuat baik sebelumnya itu juga rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendoakan semoga husnul khotimah. Makanya seperti tadi bulan yang lalu saya katakan, semoga husnul khotimah kamu kurang masih hirup. Geus paeh pan rek didoakeun husnul khotimah suul khotimah kumaha geus mau. Kan orang mah kadang-kadang geus dikubur, semoga husnul khotimah pan geus angus.
hidup mana berakhir. Khotimah itu kan hidup terakhir. Semoga husnul khotimah. Kan geus maot bah. Bisa hirup deui ya, bisa beramal deui pan. Ai geus maot mah. Nah, bet diamalkan, didoakan husnul khotimah ai geus maot. Geus selesai. Husnul khotimah itu kan ujung 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 hayatnya baik gitu. Husnul. Justru semoga husnul khotimah masih hidup. Didoakan supaya di akhir hayatnya baik. So itu penting. Tapi kan orang mau mengucapkan memangnya ngadoakan maut teh. Kan karena sebelum maut didoakan husnul khotimah teh. Ari geus maut kumaha geura sok ayeuna. Geus maut semoga ujungnya baik. Kan geus maut aja. Nah, jadi semoga ujungnya baik. Jadi doanya itu kan tidak berarti itu. Semoga husnul khotimah karena khotimah itu kan mati. Semoga matinya baik pada atos gitu. Mati nate. Jadi justru yang kita doakan mah ketika kita masih hidup, mudah-mudahan husnul khotimah di akhirnya kita baik. Ya, itulah. Jadi bahasa yang kita gunakan. Makanya kalau menurut saya mah doa bagi yang hidup maupun doa yang mati sesuai petunjuk Rasul aja. Kalau kepada yang mati Rasul berdoa apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, semoga Allah mengampuni. Karena banyak yang tidak diampuni. Nah, kan penting semua diampuni. Warhamhu, beri rahmat. Firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dimaafkan itu kalau jadi sesuai aja. Sama dengan kepada yang nikah. Pada yang nikah ya barokallah. Maka barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair kan? Itu doa Rasul kepada yang nikah. Kita makan doa lagi semoga sakinah mawadah warohmah. Dan Rasul tidak pernah doa sakinah mawadah warohmah. Nah, saya mah tidak berbicara salah atau benar, enggak. Cuman mari kita doa sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ternyata Rasul itu lebih banyak barokah kan doanya itu. Kepada setiap umat kan didoakan barokah tiap pagi kan. Allahumma barik lahu fi bukuriha, kepada yang ekonomi, pada yang bisnis, seperti kepada Pak Husain itu kan bisnis, itu didoakan oleh Rasul. Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan bagi umatku yang berbisnis itu pagi-paginya. Makanya tukang bisnis itu pagi-pagi kan. Berkahi pagi-paginya. Jam 3 ngurus-ngurus dagangan segala macam itu kuriha. Barik. Berkahan. Bangun tidur kan bahagia gitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau bangun pagi bahagia aja. Bah sedih walaupun kesiangan. Begitu bangun kesiangan tong ngambek. Nu ngahudangkeun ulah. Pokona mah bangun, alhamdulillah. Rek kesiangan, rek itu seperti rek tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut, rek care rek itu bismika aja. Jadi entong ngambek lamun teu daekeun sare begitu ngagoler teh hese sare entong ngambek atas namamu ya Allah. Seperti
Saya sekarang umur 70 lebih teh enak sare itu. Di jam sabaraha aja mau tidur bisa tidur. Saya itu kan kan saya itu punya sekarang itu yang dirasakan kalau capek itu kepala sakit. Jadi kalau kalau kecapean, kalau dulu makan badan, nah nama kalau kecapean teh sakit kepala teh. Apa obatnya? Tidur. Jadi kalau kernulis, lu pusing, ngagoler weh lah. Menit teh sare. Gitu bangun seger. Dan itu ternyata yang saya rasakan sekarang jam sabaraha wae lamun hayang tidur bisa. Kemarin hari Sabtu itu hari Sabtu itu penuh. Bukan Sabtu, Jumat ya. Hari Jumat itu penuh karena sampai kebetulan giliran periksa dokter di situ ada jadwal nomor 30, pasien nomor 30. Ai Sugante pasien nomor 30, dokter praktek jam 4. Jadi saya datang sebelum jam 4 ke rumah sakit 30, jadi bisa diheula. Tahu-tahu nomor 30 dokter praktek jam 19. Pan genep jam apa 5 jam nongkrong 5 jam pulang hujan nongkrong di rumah sakit 5 jam jadi itu bisa sare di rumah itu bisa nunutan daerah ini sampai malam sampai pulang ke malam saya mau tidur datang sakit subuh bangun sama tapi hari Ahadnya hari Sabtunya kemarin mau tidur seharian pokoknya tidur bangun sholat aja seharian mau tidur seharian suka teh tidur seharian penting tuh bisa sare ternyata jam Salasa jam salapan sangat jadi itu nikmat ternyata ya Allah di masa tua bisa nikmat tidur. Nah itu apa tadi ya bengkolnya di mana ya jadi doa itu memang yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak menyalahkan. Saya tidak berbicara salah atau benar tentang hal itu. Cuman kalau kita sesuaikan dengan apa yang disarankan oleh Rasul, ya kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, di husnul khotimah itu doanya apabila kita sedang hidup. Kan kadang-kadang merasa tersinggung namun didoakan. Husnul khotimah hirup keneh nyantong ya. Ai kanu hirup mah bisa tersinggung. Seperti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ida asobatkum musibah. Ya apabila terkena musibah kan musibatnya naon wae kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun apabila kena musibah. Ayeuna anu celaka gitu. Can maut kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ngamak keluargana. Padahal kan sama itu kan musibah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun keluarga abdi kecelakaan. Oh geus maut ya otomatis. Ya. Jadi hari anu can maut man tong innalillahi di urang mah. Kemudian ke-9 orang ahli surga juga terkait dengan amal terkerjakan. Kalau selama hidupnya berbuat buruk, tapi karena di akhir hayatnya berbuat baik, maka jadi ahli surga. Pertanyaannya adalah, apakah masuk surganya langsung ataukah melalui masuk neraka? Itu juga tidak dipandang. Bisa saja maknanya orang berbuat jahat terus-menerus. Kemudian di akhir hayatnya baik, ahli surga.
Tapi kan tidak diketahui ahli surga teh ari berbuat jahatna mau diperhitungkan. Boleh jadi masuk surga nanti di neraka heula berbuat jahat. Kan dikaitkan dengan mayak mal miskola darotin khairu yarah wa mayak mal miskola darotin syarru yarah. Kalau dikaitkan dengan ayat itu kan amal sedikit apapun walaupun seberat darah tetap bawa akibat. Amal buruk sekecil apapun kalau dia kerjakan ada akibatnya, jadi akan dirasakan, akan dilihat akibatnya. Jadi kalau begitu tidak sama dong orang yang berbuat baik sejak awal sampai akhir dibanding dengan orang jahat pula baru di akhirnya baik. Itu tidak sama. Sama halnya orang kafir. Orang kafir di neraka itu beda-beda. Karena sesuai dengan amalnya ketika kehidupannya di dunia. Seperti Netanyahu. Sekarang berandal nate seluruh orang-orang gajah ya. Palestina dibantai oleh Netanyahu. Sampai wah, pokoknya masih enaknya rek PBB rek naon diomongkeun. Ya pasti ya tamada Netanyahu Yahudi itu masuk nerakanya sudah pasti itu akan beda dengan pasukannya di akhirat dan di nerakanya kumaha. Tapi kita juga kan tidak bisa mengatakan bahwa Netanyahu itu bakal ke neraka selama-lamanya. Siapa tahu Gus Eling masuk Islam kan, kita nggak tahu. Ya, bisa saja terjadi. Tapi kalau kita lihat amalnya, waduh, tanya hajat jahatnya alahbatan, sehingga kalau kata Erdogan mah lebih kejam dari Hitler kan Yahudi. Tapi kan kita tidak bisa mendoakan semoga masuk neraka atau semoga dihancurkan sekarang ini pasukannya. Yang kita doakan semoga kaum muslimin Palestina meraih kemenangan kan, wansurna alal qaumil kafirin kan gitu. Dan telah ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Yahudi yang jahat, kafir yang jahat itu ingin disiksa, ya siksaannya bi aidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. Jadi harus dengan tangan orang mukmin. Makanya kita mendoakannya semoga Muslim khususnya yang ada di Palestina itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan Yahudi oleh tangan mereka. Jadi Allah teh tekieu subhanallah ya Allah kutuklah orang Yahudi dulu siksaan Allah teh datang gitu kepada mereka. Kan enggak begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, melawan mereka itu dengan biaidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. Kan kalau Allah Subhanahu wa taala saraosna sesuai dengan keinginan orang mukmin, bisa kan Allah itu menyiksa mereka, dihancurkan. Tong pake nanaon mawon tinggal utus malaikat Israil kan paehan kabeh bisa. Kenapa tidak? Karena kan kataba ala nafsi roh. Ya Allah subhanahu. Makanya ketika Rasulullah SAW berdoa untuk menghancurkan orang-orang yang membantai umat Islam, itu kan turun surat Ali Imran 128. Bukan urusanmu Muhammad, apakah aku akan menyiksa mereka atau akan mengampuni, bukan urusanmu. Laisalaka. Dan tanggung jawabmu. Hanya justru didoakannya itu semoga diberikan kekuatan untuk melawan orang-orang kafir. Apalagi kalau pemilu sekarang bulan Februari itu pemilu
saha nu meunang kabeh berdoa ulama di kabeh ngadoakeun Prabowo Gibran ulama kiai-kiai NU satu pihak ngadoakeun hayang Prabowo Gibran menang ngadoakeun untuk Ganjar Mahfud ulama untuk ngadoakeun Anies Baswedan ulama semua ulama jadi nu dikabul ku Allah ulama mana jadi kan para kiai semua berdoa semuanya ulama jadi lamun Prabowo menang ya doa orang itu dikabul ulama itu anu Ganjar nu menang ulama iya Anies menang ulama iya paling-paling kalau Pak Saipudin tanya Pak kahayang Pak Saipudin saha saya mah ada seorang khotib seorang yang tukang khutbah Jumat hayang presiden anu sok khutbah Jumat gitu sesuai profesi saya kita hayang presiden khutbah Jumat presiden tapi ya itu juga kan kahayang karena memang ulamanya juga terbagi tiga di Indonesia teh kabeh iman dan amal soleh gitu kabeh yang bertauhid maka ditentukan oleh Allah perjuangannya di perjuangannya karena kan kembali dalam surat Al-Baqarah itu kan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu ya ada yang minta doa untuk dunia ada yang doa dunia akhirat ada doa saja ada akhirat saja dan neraka. Nah, maka dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usaha. Dengan usaha. Hanya kalau nanti pemilu presiden bulan depan itu ya, kebetulan bulan depan presiden teh sahanu menang, semuanya juga berdoa ulama. Tapi nanti Allah akan mengabulkan sesuai dengan usahanya. Usaha para ulama itu usaha calonnya itu usaha timnya itu. Kalau kita semoga berdoa muslim kabeh akan ada kaitan dengan usaha maka saya juga ikut usaha yang saya setujui. Kemudian kembali lagi ke hadis tatbiknya kita ada tatbik per kalimat ya. Keyakinan akan kebenaran yang disampaikan Rasul itu menjadi tolak ukur dalam segala hal. Karena sodik masduk. Dipaham atau tidak tentang apa yang disampaikan hadis mesti diyakini sebagai kebenaran mutlak. Walau pengertian secara rinci bisa saja berbeda. Tapi yakin dulu kebenaran Rasul. Pernyataan Rasul ada yang adalah mutlak benar. Karena beliau as-shadiq wal masduq yang benar dan diyakini kebenarannya. Namun rinciannya bisa bersifat ijtihadi. Jadi tergantung kepada dasar-dasar penelitian tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, proses penciptaan manusia dalam rahim berlangsung secara berangsur. Ini merupakan bukti bahwa Allah berkehendak sistematis berproses walaupun memiliki kemampuan untuk bertindak sekali jadi. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yauman summa yakun alaqatan misla dalik
mayakun mudghah misla dalik. Walaupun setelah kita bahas pengertian alaqah, mudghah itu berbeda di kalangan ulama. Karena memang tidak dirinci oleh Allah, oleh Rasul, bagaimana sifatnya masing-masing. Sehingga kalau Depag mengatakan segumpal daging, wah itu ada yang mengatakan yang lain, bisa terjadi. Karena ketika hadis ini disabdakan tidak berbicara hasil CT scan atau USG berdasar wahyu, maka silahkan dipahami sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mendorong berlanjut memahami hadis ini. 3. Pada penciptaan, perkembangan, dan pertumbuhan manusia tidak hanya sifatnya lahiriah, tapi ada yang unsur gaib yang tidak diketahui secara hakiki. Inilah yang disebutkan yab'asullah malakan ayuk marubi arba'i kalimat. Diutus malaikat, satu manusia. Yang diketahui itu satu malaikat satu manusia teh, apakah Allah Subhanahu wa taala setiap menciptakan manusia diciptakan malaikat baru? Manusia itu gaib. Jadi 4 kalimat itu juga apakah sebagai rancangan manusia diciptakan atau keputusan ataukah yang ditetapkan atau hukum yang berlaku. Tentu saja malaikat dan 4 kalimat ini tidak bisa dilihat buktinya dengan laboratorium fisik atau USG atau CT scan, nggak bisa dipotret. Malaikatnya si jasadnya mah bisa, jasadnya mah bisa. Namun CT scan-nya rusak ikut juga. Semua itu merupakan bimbingan pada manusia bahwa dalam fisik itu sejak dalam rahim terdapat unsur gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi 4 kalimat uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu sakyun sa'id. Dalam hadis ini ada rezeki, ada ajal, ada amal, ada bahagia atau sengsara. Rezeki itu dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada dasarnya manusia itu selalu diberi rezeki. Tidak ada manusia yang tidak diberi rezeki. Yang melimpah, masih kekurangan, dan ternyata rezeki teh kabeh manusia teh merasa kurang gitu. Rezeki teh rek kaya rek miskin. Orang kaya konglomerat gitu. Triliunan hartana merasa kurang, pertengahan merasa kurang, dan orang kok nu boga nya kitu keneh, nu boga imah kurang, boga imah komo, jadi tapi rata gitu, merasa kurang semuanya juga gitu, merasa kurang. Jadi itu pemerataan, jadi pemerataan Allah kepada umat itu seluruh individu merasa kurang, nah itu rata, merasa kurang. Makanya yang diperintahkan oleh Allah syukur, kurang syukur, infak berjalan baik sedang kurang maupun lebih. Jadi kalau mau infak tidak perlu nunggu kaya, karena kurang oke infak ini, tapi sesuai dengan apa kejadian. Jadi walanabluwannakum bisya'im minal khauf, takut, balju, lapar, haus, itu semua diderita oleh manusia. Makanya doanya itu barokah, gitu. Banyak barokah ya. Pagi-pagi geus ngadoakeun barokah Rasul. Ya nikah barokah, segala macam barokah. Rezeki di makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan fisik. Ada yang bersifat immateri rezeki itu, keimanan. Kalau tadi yang iman, yang lahir fisik,
Ada juga yang sifatnya non fisik. Amal telah apa yang diperbuat manusia itu baik berupa ucapan, sikap, dalam memahami kitab kataba rizkihi wa ajalihi. Itu apakah yang diutus malaikat itu ketetapan Allah tentang rezeki ajal, ataukah rencananya, ataukah aturannya, hukumnya, mengundang pada kita untuk dipahami lebih lanjut. Keempat, ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat ketetapan tertulis suratan pada janin tentang nasib, amal, rezeki dan ajal, tapi olehnya bisa diubah setiap saat sesuai dengan kehendaknya. Namun yang jelas Allah selalu mencurahkan rahmat dan nikmat kepada umat. Sini dikatakan dzalika bima qaddamat aydikum wa anallaha laisa bidzalamil lil abid. Nah, kemudian kada bi ali Fir'aun, dicontohkan Fir'aun. Fir'aun itu mendapat nikmat dan tidak diubah nikmatnya kecuali oleh usaha sendiri. Karena pada dasarnya dzalika bi anallaha lam yakum ghayran nikmatan an'amaha. Allah itu tidak akan mengubah kenikmatan yang diberikan kepada mereka ala qaumin, pada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubahnya. Jadi pada dasarnya Allah teh memberikan nikmat dan memberikan rahmat kepada seluruh umat, dan itu tidak diubah kecuali manusianya yang mengubah. Makanya contohnya Fir'aun di dalam ayat ini, ya. Dan kemudian ditandaskan juga di dalam lahu mu'aqobatun min baini yadai, di dalam surat Ar-Ra'd yang sangat populer sekali di kalangan kita. Jadi Ar-Ra'd itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, harus dikaitkan dengan surat Al-Anfal tadi. Nikmat. Sudah. 5. Ruh diciptakan Allah, yunfahu fihi ruh, itu adalah masalah gaib, hanya diketahui sedikit. Akhir hidup ikut menentukan nasib akhir hidup. Nah, kita berdoa agar hidup kita husnul khotimah, baik, dan tatbik hadis pada pendidikan silahkan oleh Bapak dibaca masing-masing karena makalahnya dibagikan. Ada keharusan ikhtiar, ada takdir dan ikhtiar. Takdir itu lebih ditekankan apabila sudah terjadi, kalau belum terjadi mah usaha secara baik. Jadi jangan mengatakan takdir sebelum berbuat. Kemudian seorang pendidik tidak boleh merasa sombong jika anak didiknya pinter, karena itu ada unsur hidayah. Dan seorang pendidik atau orang tua tidak boleh putus asa apabila hasil didikannya itu berhasil, karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Makanya doa kita ihdinas siratal mustaqim, maka Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, dan itu minimal 17 kali di dalam sholat, ya. Itulah Bapak-bapak, mudah-mudahan ada gunanya. Insya Allah bulan depan kita akan membahas hadis. Waalaikumsalam.